matahari dan hingga waktunya isyraq, disitulah juga dimuliakan waktu antara maghrib dan isya. Karena itu sebaiknya antara maghrib dan isya adalah waktu diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, baik dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir kepada Allah, ataupun menuntut dan menyimak daripada ilmu-ilmu yang insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengingatkan dan memberikan isyarat kepada kita semua, man yuridillahu bihi khairan. Jika Allah mengkehendaki kebaikan kepada seorang hamba, karena tidak semua hamba itu diarahkan dalam kebaikan. Ada hamba yang memang tidak diizinkan oleh Allah untuk menggapai sebuah kebaikan. Di saat hamba tersebut tidak ingat siapa Tuhannya, di saat seorang hamba tidak mengenal siapa penciptanya, maka Allah tidak mau mengenal juga siapa hambanya. Tapi di saat seorang hamba tahu akan penciptanya, mengenal siapa itu Tuhannya, maka Allah akan mengenal dan mencari tahu siapa itu hambanya. Maka seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan baginya, may yuridillah bihi khairan, jika seorang hamba dinobatkan dan diinginkan kebaikannya, kata Nabi SAW, maka yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala akan menggiringnya dalam pemahaman atas agama. Ya, jadi dalam mengerjakan ibadah kita tidak hanya berdasarkan yang kita lihat oleh orang lain melakukan, melainkan berdasarkan atas ilmu yang kita dapat, dan itulah yang kita amalkan. Karena amalan tanpa ilmu itu banyak ulama menyatakan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kita sekarang di penghujung dari bulan Sya'ban, bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ingat, kalau sudah bulannya Nabi Muhammad, berarti semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad harus kita hidupkan. Semua yang berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah harus kita jalankan. Kalau masih ada hal-hal yang mungkin kita lalai akan sunnahnya Nabi Muhammad, perbaiki. Ya tadarab, ya memperbaiki dan berlomba mencari bagaimana kita bisa menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad, kita diminta untuk senantiasa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Nabi Muhammad adalah hal yang indah dan mulia, dan hubungan antara hamba kepada Allah dengan menjalankan sholat yang 5 waktu. Hubungan seorang manusia terhadap Rasulnya, hubungan seorang umat terhadap Nabi Muhammad, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aj'alu, aku menjadikan rubu'u ibadati as-salatu alaik, saya jadikan 1/4 dari ibadahku salawat untukmu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa in zitta fa huwa khairun lak." Kalau kau bisa menambahnya, maka itu lebih baik untukmu. Fa'aj'alu nisfa ibadati, ya, saya jadikan separuh dari ibadahku salawat untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kau bisa tambah, lebih baik buat kamu. Ya udah ya Rasulullah, saya jadikan 2/3. Ya, 2/3 semuanya buat salawat. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kau bisa tambah, lebih baik lagi buat kamu. Idzan ij'al kulluhu lillah, kulluhu lissalati 'ala nabi, kata dia. Kalau begitu saya jadikan semuanya untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad? Idzan yughfar dzambuk wa yukfa hammuk. Kalau begitu kau lakukan, maka dosamu akan dihapuskan oleh Allah,
dan juga apapun yang kau inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dalam menjalankan ibadah kita yaitu dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat yang 5 waktu setelah tasyahud akhir, kalau kita enggak salawat ya enggak sah salatnya. Harus ditutup dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersisa dari bulan Sya'ban ini kita bisa mengisi dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih mendekatkan diri kita kepada sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad terus bertambah dan terus ingin lebih mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah bulan Sya'ban yang tersisa dari beberapa hari ini akan masuk kepada kita bulan suci Ramadan. Ulama senantiasa menghimbau dan mengajak kita untuk kita ini bisa menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan hurima jasadahu 'alan nar. Suatu ucapan berkata, barang siapa bergembira dengan masuknya Ramadan, jasadnya diharamkan dari api neraka. Subhanallah, baru gembira aja sudah dapat pahala. Ya. Jadi kita ini perlu berbahagia dengan masuknya Ramadan. Kenapa kita bahagia? Karena pemberian Allah di bulan Ramadan sangatlah luas dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, bukan kita bahagia, masya Allah mau masuk Ramadan, bentar lagi dapat THR. Ya, kadang begitu bahagianya. Ya, masuk Ramadan bahagia, bentar lagi liburan. Ya, masuk Ramadan, bentar lagi Lebaran mau jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini kebahagiaan hanya untuk kepribadian dia saja. Tapi masuknya Ramadan kita bahagia dengan datangnya adalah karena kita bisa lebih berjuang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang bertanya, caranya gimana biar saya ini banyak ibadah di bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bulan Rajab. Saat masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan menyampaikan bulan suci Ramadan. Kalau sudah diingatkan bulan suci Ramadan berarti apa? Berarti kita belum mempersiapkan diri kita untuk bulan suci Ramadan. Siapkan diri kita dengan apa? Dengan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat ya diri kita, ingin ya memiliki rasa keinginan, rasa semangat pengen beribadah. Maka terkadang perlu dipancing. Ya, manusia ini kalau nggak dipancing dengan sesuatu itu malas. Ya kan, malas untuk bergerak. Contohnya, coba saja begini. Tadi kan kita habis sholat maghrib, alhamdulillah yang hadir lumayan banyak. Ya, tapi kalau dibikin pengumuman yang hadir sholat maghrib berjamaah, datang pertama sebelum adzan dikumandangkan mendapatkan hadiah uang 100.000 rupiah. Kira-kira gimana tuh? Jam 5 udah ngantri di depan. Ya, jam 5 belum, ini masih lama, masih sejam lagi. Maghrib masih sejam, itu udah ngantri di luar. Kenapa? Pengen masuk yang pertama, ada hadiahnya. Ya, ini sifat manusiawi. Diberikan hadiah, diiming-imingi hadiah, semangat. Karena itu Nabi SAW sering sekali mengiming-imingkan kita untuk biar kita rajin diberikan suatu hadiah besar nanti di akhirat. Ya, termasuk Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ya berbagai macam, istilahnya kalau dalam toko itu diskon. Ya, udah dikasih nih promo-promonya banyak, diskonnya banyak. Apa itu? Pertama, tadi man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia atas masuknya bulan suci Ramadan. Lalu apa lagi? Ya, man shoma Ramadan
wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan salat, yaitu salat tarawih atau menghidupkan malamnya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh yakin, iman, tahu ini adalah perintah Allah, wahtisaban, dan mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan semua dosa-dosanya dia yang telah terlampau. Enggak cukup itu lagi, ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala Ramadan ya futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran. Kalau masuk Ramadan, pintu surga dibuka semuanya. Ya, pintu neraka ditutup semuanya. Ya baghiyal khair abshir wa ya baghiyas syarr abshir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat menyerukan kepada hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan, abshir, akan mendapatkan kebaikan yang besar. Yang mana berbuat kesalahan, abshir, maka tenanglah, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna faridata fi Ramadan ta'dilu 70 faridah fi ghairi Ramadan. Berbuat suatu perkara yang fardu di bulan Ramadan lebih baik ya 70 kali lipat dibandingkan di luar Ramadan. Itu kalau kita tahu. Sebelum ini kan ada bulan Rajab, ada Isra Mi'raj. Sering dengar ya kisah Isra Mi'raj. Di situ ada kewajiban salat. Salat yang 5 waktu berdasarkan dari 50 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Alhamdulillah kita sholat 5 waktu, pahalanya berapa? 50 waktu. Setiap satu waktu berarti dikalikan 10 kali lipat. Masuk bulan Ramadan tetap 10 kali lipat, dikali lagi 70 kali lipat. Subhanallah. Ya, sekarang ini 10 kali lipat. Masuk Ramadan ya, tanggal 1 ya, orang sholat maghribnya seperti 700 kali sholat maghrib. Salat isyanya seperti 700 kali salat isya. Salat tarawih yang hukumnya sunnah jadi pahalanya seperti fardu, besar sekali. Beda antara pahala sunnah dengan pahala fardu. Belum lagi sedekahnya, belum ini. Man fattara shaiman, ya kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan orang biar berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Ini semua promo-promo dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Biar apa? Biar kita giat dalam beribadah. Biar kita ini tahu, oh ternyata kita ini punya tujuan. Karena kalau manusia diberikan hal-hal semacam ini, dia akan semangat. Ya, karena itu penting sebelum masuk Ramadan kita punya target. Sama halnya orang kalau kerja punya target. Dia buka toko perlu target. Kalau enggak ya udah, besoknya bubar tokonya, ya kan? Dia nggak tahu berapa masuk berapa keluar, bakal tutup tokonya karena nggak mengenal keuntungan. Tapi tahu keuntungan yang besar, maka perlu dengan adanya target agar kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan dalam beribadah. Tapi dalam menjalankan ibadah kita juga harus tahu bahwa kita punya batas kemampuan. Ya, sekarang kita punya target. Ya, kita masuk Ramadan pengen mengkhatamkan Al-Quran. Berapa kali mau khatamin Quran? Kepenginnya sih setiap hari 1 kali khatam Quran. Kepenginnya. Tapi kira-kira sanggup kita nggak baca Quran 1 hari 1 kali khatam? Ya, kalau kita nggak sanggup berarti apa? Targetkan sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya ini punya kesibukan, saya harus kerja, saya harus pergi ke kantor jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, sampai ke rumah sudah siap untuk buka puasa. Setelah buka puasa, salat maghrib, setelah salat maghrib istirahat sebentar, adzan isya, setelah itu salat isya, salat tarawih. Setelah salat tarawih sudah lelah. Ya, paling kalaupun sanggup buka Al-Quran, dapat paling banyak 1 juz. Ya udah. Ini target kita. Kita mampu minimal 1 hari 1 juz. Ya, minimal 1 hari 1 juz. Tapi tetap ditargetkan, diistiqomahkan. Daripada ya udah insya Allah pokoknya saya membaca Quran. Nah ini kalau udah insya Allah nanti, ini biasanya enggak. Hari pertama masya Allah rajin megang Quran. Hari kedua, hari ketiga, hari kelima, udah Qurannya tar dulu deh sebentar, ada keperluan.
istirahat dulu, rebahan dulu, tiduran dulu. Nah, ini kenapa? Karena tidak punya target. Tapi kalau sudah punya target, kita akan semangat menutupi target kita. Janji sama diri kita. Ya, kalau kita ingin janji orang lain ditepati kepada diri kita, kita juga harus menetapi daripada janji yang telah kita lakukan kepada diri kita. Janji, ayo kita targetkan. Ya, lalu kita targetkan di waktu-waktu kesibukan kita. Ya udah, waktu sibuk kita memang nggak bisa baca Al-Quran. Nah, kita isi dengan apa? Alhamdulillah banyak zikir, banyak sholawat. Mau baca sholawat, ya udah, waktu saya kerja minimal saya baca sholawat 500 kali. Kan kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore, panjang waktunya. Minimal 500 kali. Nggak ada masalah kok sambil bekerja baca sholawat. Nggak ada yang melarang juga. Nggak harus madhab kiblat, nggak harus punya wudhu, nggak, baca aja sholawat. Oh, ini kan Ramadan, Syahrul Quran, saya pengennya lebih fokus ke Al-Quran. Boleh, silahkan. Alhamdulillah Nabi SAW memberikan keringanan buat kita. Apa itu? Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Semua di sini hafal Qul huwallahu ahad. Ini yang kecil aja mungkin tahu. Hafal nggak surat Qul huwallahu ahad? Hafal ya. Tuh, anak kecil aja hafal Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi SAW? Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Baca surat Qul huwallahu ahad itu seperti halnya kita membaca sepertiga Al-Quran. Ta'dilu thuluthul Quran. Sepadan, setara dengan sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali berarti setara membaca 1 kali Al-Quran. Nah, ini buat apa? Ini untuk mengisi waktu kosong kita. Kita dari rumah pergi ke tempat kerja perlu waktu berapa menit? 30 menit sambil bawa motor, sambil bawa mobil, baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Punya wudu, nggak punya wudu nggak apa-apa. Kalau dia baca dengan memiliki wudu, itu lebih afdal, pahalanya lebih besar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man qara'al Qur'ana ya fi salatihi ala qiyam fi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa baca Quran di dalam sholat sambil berdiri, setiap hurufnya 100 kebaikan. Coba bayangin, tadi kita di sholat maghrib, ya kita di sholat maghrib, baca Al-Quran apa enggak? Baca Quran enggak? Bacalah Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Ya, baca surat pendek apa enggak? Baca. Itu Al-Fatihah yang kita baca, setiap hurufnya 100 kebaikan. Kita nggak pernah hitung. Malaikat tugasnya kita nggak perlu hitung, biar malaikat aja yang menghitungin kita. 100 kebaikan setiap hurufnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alif lam mim, ya, alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baknya satu huruf, sinnya satu huruf, mimnya satu huruf, terus begitu. Itu pahalanya juga tambah lagi. Sudah Qul huwallahu ahad sepertiga Quran, ditambah lagi setiap hurufnya. Kalau dibaca dalam sholat 100 kebaikan. Di dalam sholat, tapi sholat sambil duduk, karena terkadang orang sholat sunnah itu boleh sambil duduk, sambil baca Quran, misalnya membaca 2 juz, 3 juz sambil duduk dalam sholat. Itu setiap hurufnya 50 kebaikan. Oh, dia punya wudhu tapi nggak waktu sholat, dia bacanya sambil bekerja, sambil ini. Dia punya wudhu, dia baca Al-Quran. Barang siapa baca Al-Quran dan dalam keadaan punya wudhu, ya, maka setiap hurufnya 25 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan lebih lagi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu kalau dibaca di luar sholat dengan punya wudhu. Dia nggak punya wudhu, ya pastinya di luar sholat, nggak mungkin sambil sholat. Nggak punya wudhu soalnya, tetap baca Al-Quran boleh. Karena hadas kecil tidak melarang orang membaca Al-Quran, tapi melarang orang memegang Al-Quran. Dia baca aja tanpa megang Al-Quran, sambil bawa mobil, sambil bawa motor, sambil diboncengin dan lain sebagainya. Dia baca Qul huwallahu ahad, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ini kalau di luar sholat, di luar Ramadan. Di dalam Ramadan lebih banyak lagi Allah berikan pahala. Nah, begitulah yang harus kita jadikan di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewat waktu kita kosong tanpa adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diamnya orang-orang yang berpuasa adalah
ibadah, karena memang dia mutalabbis, sedang berpakaian dengan ibadah. Ya, dia sedang berpakaian dengan ibadah. Karena itu diamnya orang puasa ibadah, tidurnya orang puasa ibadah apa enggak? Ibadah. Tapi kalau misalnya tidurnya aja ibadah, kalau nggak tidur lebih ibadah. Diamnya aja ibadah, kalau berzikir lebih beribadah. Ya, kalau ada yang banyak, kenapa ngambil yang sedikit? Ya, sekarang ada pilihan. Ini ada uang 5.000, yang ini ada uang 500.000. Ya, dia butuhnya mah banyak, bukan 500 lagi, bahkan dia butuhnya mungkin 50 juta. Tapi ini ada pilihan, ini 5.000, ini 500.000. Orang yang pintar ngambil yang berapa? 500.000 lah. Apalagi dia butuhnya lebih dari itu. Nah, ini Allah udah berikan pilihan. Ya, dia diem, ya dapat pahala, tapi kecil pahalanya, biasa aja, karena dia diem, tapi karena dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia berzikir, pahalanya dilipat gandakan lagi, diperbanyak lagi. Ayo, mau pilih yang mana? Mau berzikir atau mau diem aja? Berarti kita harus pilih yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita menyambut bulan suci Ramadan, dan kita menyongsong waktu-waktu dalam bulan suci Ramadan. Karena saat masuk bulan Ramadan disebutkan diikatnya syaitan. Setan itu diikat, dibelenggu setan sampai Bani Adam ini biar mudah dalam beribadah. Tapi kok masih banyak ya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Masih ribet banget, ketemu warung makan kebuka dikit, mampir dia. Ya, ada tontonan sedikit, dia nonton jadinya, dan lain sebagainya. Ini namanya hal-hal yang sudah terbiasa dalam dirinya sebelum masuk Ramadan. Setan udah punya agenda. Kalau kita punya agenda buat Ramadan, setan juga punya agenda buat kita saat Ramadan. Apa agenda setan? Tahu setan. Setan ini tidak bisa mengganggu. Berarti apa? Dari sekarang kita punya agenda biar orang ini bergerak tanpa diperintah. Dari sekarang dibiasakan. Apa dibiasakannya? Ayo masuk Ramadan. Ya, udah beli baju baru belum? Ya, dipikirin begitu sama setan. Disibukkanlah nanti akhirnya. Ayo masuk Ramadan. Ya, nanti Lebaran mau bikin apa? Kuehnya bagaimana? Udah siap belum? Ya, belanjaannya udah siap apa belum? Terus setan mikir kayak gitu. Sampai apa masuk Ramadan, seharusnya kita pegang Quran, ini malah pegangin kue duluan akhirnya. Mending cukup 1 hari. Terkadang dari awal Ramadan sampai mendekati Lebaran belum selesai juga. Kenapa? Karena agenda setan lebih hebat daripada agenda kita terkadang. Kalau kita kalah dengan agenda setan, ya otomatis kita nggak bakalan bisa mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setan itu tahu bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara bisa menghilangkan, menghanguskan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, berbohong. Nah, ini orang yang sudah terbiasa atau terkadang berbicara bohong. Itu sebelum Ramadan setan itu memanas-manasi dia biar dia terbiasa untuk berbicara bohong. Ya, termasuk bohong ya kalau dia janji, tapi janji udah tahu dia nggak bakalan kerjain. Ya, dibilangin begini, iya nanti saya begini, padahal udah tahu nggak bakalan begitu. Ini bohong sudah. Untuk menutup kebohongan, bohong lagi di atasnya. Nah, sebelum Ramadan setan udah punya agenda begitu. Masuk bulan Ramadan, terkadang kita terkecoh dan akhirnya kita pun berbuat perkataan yang berbohong ataupun berdusta. Hilang itu pahalanya. Setan girang. Kata setan, saya dibelenggu tapi manusia nggak punya pahala puasa. Yang kedua adalah al-ghibah. Nah, ghibah juga sama, ngomongin orang. Ya, gosipin orang. Nggak perempuan, sama aja sekarang. Nggak secara langsung, nggak secara online, sama aja sekarang. Ketemu kagak orangnya, nggak ketemu sama orangnya, nggak ngobrol bareng, tapi lewat handphone sekarang ghibahnya. Ya, ngomongin si A. Tahu nggak tadi si A begini. Lagi duduk, lagi antang, lagi baca Al-Quran. Ya, mau baca Al-Quran. Dia pegang handphone. Ya, baca Quran dari handphone. Alhamdulillah, handphone saya ada Al-Quran. Masya Allah. Ya,
baru baca 2 ayat datang WhatsApp-nya, ya. Kan kelihatan deh ya. Kadang ini begitu tuh, setan tuh suka goda kita begitu. Ayo install Al-Quran di handphonenya. Itu kadang-kadang setan yang nyuruh. Bukannya kita ngelarang, enggak. Kita nggak ada larangan, orang mau install terserah. Cuman kadang-kadang setan lebih memilih itu biar apa? Biar kita terbiasa. Padahal ini wasilah. Kalau kita lagi di luar, lagi di jalan, kita nggak sempat bawa mushaf, alhamdulillah ada wasilah lain kita bisa baca Al-Quran. Tapi kalau mushaf ada, jangan baca Quran dari handphone, dari mushafnya. Kenapa? Karena godaannya lebih banyak. Kita nggak mungkin kalau lagi baca Al-Quran tiba-tiba ada WhatsApp keluar dari Al-Quran, kan nggak mungkin. Tapi kalau pegang handphone ada aja. Kalau nggak WhatsApp, ya yang lainnya. Promo inilah, tahu-tahu Shopee yang keluar, tahu-tahu ini yang keluar. Iya, kita lagi baca Quran, tahu-tahu keluarnya macam-macam iklan. Nah ini nih yang bikin kita tergoda akhirnya. Kita niat yang baca Quran, baru baca 2-3 ayat, datang WhatsApp. Apaan sih dari tadi WhatsApp? Taruh lagi baca Quran, keluar lagi. Ih, apaan sih? Dibuka akhirnya. Nah, udah mulai dia. Dibuka deh tuh. Setelah dibuka, oh tadi si itu katanya si ini kuartek. Nah, udah. Ngomongin orang jadi di situ. Ya, dan lain sebagainya. Akhirnya dia bukan baca Quran, dia malah berbuat ribah. Padahal duduk di rumahnya ngadep kiblat, lagi niat ibadah, tapi punya dosa riba. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini kalau kita tidak membentengi diri kita, ya, kalau kita nggak membentengi, as-shaumu junnah kata Nabi SAW, puasa itu adalah benteng. Kalau misalkan ada hal yang membuat kita tergoda untuk berbuat suatu hal yang tidak baik, maka katakanlah Allahumma inni shaim. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau kita ingat kita lagi puasa, insya Allah kita nggak bakalan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu ada perkara yang pahalanya besar, ada juga perkara yang harus kita jaga agar pahala kita terjaga sempurna. Karena kita kepengen Ramadan kita ini sukses. Ya, Ramadan kita sukses, bukan sukses masuknya, tapi sukses dalam menyelesaikan misi dalam bulan suci Ramadan. Kalau cuma masuk Ramadan, siapa aja bisa masuk Ramadan. Tapi sukses dalam mengisi waktunya di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang memang sudah meniatkan dirinya mengabdi di bulan suci Ramadan. Kalau dia bisa mengabdi dirinya di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah di bulan-bulan yang lainnya pun dia akan sukses juga. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita hingga kita berjumpa bulan suci Ramadan, baik bulan Ramadan yang besok ataupun bulan suci Ramadan tahun demi tahun yang lainnya. Allah berikan panjang umur kepada kita semua. Allah semangatkan diri kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk bisa lebih semangat dalam menjalankan ibadah juga kuncinya satu. Duduk dengan orang yang suka beribadah. Kalau kita pengen beribadah banyak tapi duduk sama orang yang nggak suka ibadah, tidak akan mudah bagi kita untuk beribadah. Tapi kalau kita duduknya sama orang yang suka ibadah, otomatis kita juga suka ibadah. Orang yang suka duduk ya dengan orang yang rajin sholat, setiap adzan dia langsung ke masjid, otomatis kita akan terikut. Tapi kalau kita enggak, kalau waktunya sholat duduknya sama orang yang nongkrong doang, adzan dikumandangkan kupingnya budek, ya, nggak menjawab, seakan-akan panggilan bukan buat dia, ya, panggilan buat yang lain bukan buat saya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Dia pun akan malas mengerjakan sholat. Sama halnya di bulan Ramadan, rajin duduk sama orang yang suka baca Quran, kita akan ketularan baca Quran. Tapi bulan suci Ramadan rajin duduknya sama orang yang suka belanja, ya kita belanja terus. Rajin duduknya sama orang yang tidur, ya kita tidur mulu. Ya, kita ngeliat orang tidur bawaannya ngantuk kadang-kadang. Ya, nah kita duduknya sama orang yang dikit-dikit merem, tidur. Duduk dikit tidur, ya udah lama-lama kita tidur juga. Tapi kalau kita duduk sama orang yang dikit-dikit baca Al-Quran, sedikit-sedikit ambil wudu sholat 2 rakaat. Nah ini
kalau kita duduk sama orang semacam ini, maka insya Allah kita akan rajin dalam beribadah juga. Karena itu penting bagi kita untuk memilih kepada siapa kita duduk. Manjalas janas, duduknya seseorang akan berpengaruh dengan yang dia duduki. Ya, kata Nabi SAW, kalau kita duduk sama yang jual parfum, kita kebagian wanginya. Kalau kita duduk sama tukang las, kita kebagian percikan apinya. Ya, kita duduk sama tukang las, kita ngeliat itu yang lama-lama bolong juga baju kita karena percikan api. Kita duduk sama yang jual minyak wangi, lama-lama kita wangi juga, ketularan daripada wanginya. Duduk sama ahli Quran, kita masuk dalam golongan ahli Quran. Duduk sama ahli sholat, kita akan masuk dalam golongan ahli sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh, mengumpulkan kita di dunia dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban yang tersisa ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjalankan setiap ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlebih khusus kita menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menjauhi diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara ghibah, dari perkara namimah, dari perkara hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan kita dalam golongan ahli Quran, Allah masukkan kita dalam golongan ahli salat, Allah masukkan golongan kita daripada ahli jannah, yang mana insyaallah kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, naungan arsy Allah bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kelak bisa masuk surganya Allah dalam surga Firdaus al-A'la dengan para nabiyyin, dengan para siddiqin, para syuhada was salihin, dan juga insyaallah keluarga kita, kerabat kita semuanya Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah mudahkan urusan kita semuanya insyaallah. Dengan keberkahan bulan Sya'ban ini, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sakit Allah berikan kesehatan, yang sedang menginginkan hajatnya Allah mudahkan dalam segala hajatnya, Allah berikan daripada rezekinya yang halal dan penuh dengan keberkahan. Allah jadikan bulan-bulan yang mulia ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada godaan setan, jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang menjauhkan kami dari ibadah kepadamu, dari mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jika ada di antara kerabat kami, saudara kami, keluarga kami yang mana mereka menjauhkan kami dari jalan yang kau ridhai, berikanlah hidayah kepada kami dan kepada mereka semua. Ya Allah, jadikanlah hubungan kami dengan mereka hubungan yang baik, hubungan yang kau ridhai. Ya Allah, jika di antara kami ada yang masih memotong tali silaturahmi, maka dengan keberkahan bulan suci Ramadan yang akan datang ini, sambungkanlah tali silaturahmi kami ya Allah, karena sesungguhnya rahmat-Mu tidak akan diturunkan kepada orang yang memotong tali silaturahmi. Dan kami berharap kami bisa menyambung setiap orang-orang yang kami potong daripada hubungan kami, maka kita sambung dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kebaikan yang kita harapkan untuk kita, kami berharap juga untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang saleh, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang ahli dalam beribadah, dan insyaallah Allah kumpulkan kita dalam surganya Firdaus al-A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.